sebenarnya tujuan kan semua ya, cita-cita aku semua umat muslim pengen ku murtadkan, tapi tujuan yang paling gampang yang aku dapat selama waktu itu ya, itu kalangan maaf menengah ke bawah gitu, yang ekonominya ya kita tahu lah kan. Dari sana aku masuk, aku single fighter loh dulu, jadi nggak perlu tim, nggak perlu apa, aku bisa jalan sendiri dengan modalnya apa, nggak usah ke gereja dulu, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting kamu nanti beriman dulu gitu kan, beriman dulu kepada Yesus. Caranya nanti kamu kalau sholat tetap sholat aja, pakai mukennahmu pakai ini, tapi bacaannya aku ganti. Aku kasih dia tulisan bacaan apa. Maka nama saya Hani Pang, saya Chinese, keturunan Chinese ya, mualaf. Aktivitas saya sehari-hari adalah marketing dan ibu rumah tangga tentunya. Saya berada di lokasi di wilayah Bogor. Dulu saya agamanya Kristen Pantekosta Karismatik. Yang jelas sejak memeluk agama Islam, saya punya kepribadian tuh lebih baik, lebih santun, lebih baik lah pokoknya secara kodratnya seorang wanita ya gitu. Nah, dulu aku itu tuh benci banget sama yang namanya Islam ya. Jangankan agamanya lah, semua atribut Islam itu aku benci banget gitu. Dan aku dulu ya misionaris juga gitu. Jadi ya mungkin ini memang sudah jalan Allah ya. Jadi memang dulu itu aku sedih sih kalau aku ingat itu ya, karena aku sudah banyak memurtadkan orang juga gitu ya. Nah terus setelah itu, dulu itu kalau ditanya, Bu Hani cita-citanya apa gitu, sekarang ini apa yang belum tercapai? Satu, karena dulu aku punya segalanya, usaha aku bagus, semua bagus gitu. Apa yang belum tercapai? Satu, cita-cita aku ingin memurtadkan semua umat Islam supaya masuk Kristen gitu loh. Kalau dulu aku begitu cita-citanya. Ya luar biasa sih, bencinya luar biasa, bisa sampai di jalan ini, sampai aku juga sampai sekarang tetap bersyukur gitu. Ya karena dulu aku kan aktif di gereja gitu ya, gereja tidak pernah menyuruh itu gitu ya, tidak pernah, cuman karena kita sudah dibikin cinta oleh gereja, oleh cinta Tuhan lah istilahnya gitu ya, jadi kita sendiri punya inisiatif, dan kecintaan itu dengan apa wujudnya ya, aku ingin menarik bagi aku ini, selain umat Kristen berarti mereka sesat gitu kan, mereka domba yang hilang, domba yang kesasar gitu kan, aku pengen tarik mereka. Jadi itu kemauan sendiri, cita-cita aku sendiri, motivasi aku sendiri kayak gitu. Kebetulan keluarga aku memang keluarga semuanya Buddha dan Kristen gitu. Walaupun mungkin dulu ada nenek moyang yang Muslim gitu. Jadi target ibu untuk memurtadkan orang tuh yang kayak gimana? Sebenarnya tujuan kan semua ya, cita-citaku semua umat muslim pengen ku murtadkan, tapi tujuan yang paling gampang yang aku dapat selama waktu itu ya, itu kalangan menengah ke bawah gitu, yang ekonominya ya kita tahu lah kan. Dari sana aku masuk, aku single fighter loh dulu, jadi nggak perlu tim, nggak perlu apa, aku bisa jalan sendiri dengan modalnya apa, modalnya nyasar. Pura-pura nyasar gitu, pura-pura nyasar, nanti aku pura-pura nanya ke target, pura-pura gini, so akrab judulnya. Nah nanti dari situ aku mulai, aku lihat apa keperluannya, dan aku support, nanti ya udah sudah ketarik. Awal mulanya aku bisa ganti bacaan dia di saat sholat, aku suruh dia ganti bacaan dia di saat sholat. Jadi kadang mereka kan gini, aku takut dulu kan aku nggak pakai jilbab kan, Chinese kan, aku takut bener aku mau, Cece udah banyak bantu aku mau ke gereja gitu, tapi aku takut sama keluarga. Nggak usah ke gereja dulu, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting kamu nanti beriman dulu gitu kan, beriman dulu kepada Yesus. Caranya nanti kamu kalau sholat tetap sholat aja, pakai mukennahmu pakai ini, tapi bacaannya aku ganti. Aku kasih dia tulisan bacaan aku itu. Jadi hati-hati ya semuanya. Belum tentu yang bermukennah, yang berjilbab itu benar-benar akidahnya Muslim loh gitu. Jadi harus hati-hati, Bang. Sebenarnya ngalir aja, tapi yang paling banyak aku dapat waktu itu Cengkareng, Senen, daerah Senen, sama belakang HI. Berarti pemukiman padat ya? Padat, ya, seperti itu padat. Hampir rata-rata aku ingat, tapi ya kalau ingat itu memang sedih banget gitu ya. Waktu aku masuk Islam pun aku berusaha hubungin mereka satu-satu gitu supaya mereka bisa kembali gitu. Ya ingat semua, tapi aku ya kalau bisa bebannya itu sampai sekarang masih, beban rasa bersalahnya ada gitu. Karena bukan sedikit ya gitu. Apa itu yang membuat alasan pun sekarang itu aktif di komunitas mualaf? Ya sebenarnya itu ditambah lagi pengalaman aku waktu dulu masuk Islam itu kan, kita tahu lah, bukan rahasia, mualaf itu pasti terpisah dari keluarga gitu, dengan ekonomi yang terpuruk, tidak diakui. Jadi aku ingin membantu aja gitu, membantu teman-teman yang memang mau mualaf, nggak usah takut nih, kita ada di sini untuk bantu gitu, untuk nemenin lah, paling nggak ngasih dukungan gitu, nggak kayak aku dulu kan sendirian gitu. Jadi kalau aku berhasil memurtadkan orang kan ada kepuasan tersendiri tuh, puas bangga gitu. Ada satu masa aku, ya itu kehendak Allah ya, aku tidur, aku mimpi gitu ya, kok dalam mimpi aku pakai putih-putih,
putih-putih, terus cuman dicinarin ada cahaya sedikit. Aku pikir aku mati gitu kan, pakai putih-putih. Kalau orang Cina atau orang Kristen atau pokoknya orang agama lain, mati kan pakai baju pengantin putih-putih. Aku pikir aku mati. Tapi dalam tidur aku benar-benar ngos-ngosan, keringetan, nangis-nangis sampai basah semua bantal itu. Seperti beneran. Dan itu nggak sekali aku mimpi gitu. Nah, jadi dari situ aku mulai kok dikejar rasa bersalah gitu. Ada apa sih gitu. Tiba-tiba suatu waktu aku ada janjian sama teman yang posisinya ternyata di depan masjid, nggak jauh dari masjid ya. Saat itu aku ingat jamnya sholat, tapi aku nggak ingat jam berapa. Itu daerah crowded, hancur lebur, pokoknya rame banget gitu. Tiba-tiba azan, hanya azan loh, hanya azan itu yang berantakan itu bisa bikin teratur, rapi. Motor parkir di tempatnya, tukang dagang gerobaknya tanpa khawatir taruh di samping, orangnya entah kemana semua. Aku penasaran mana sih gitu kan, aku ngintip gini, aku lihat orang yang turun dari mobil mewah sama tukang gerobak yang dagang bisa berdampingan sholat, ya, yang tanpa ada batas gitu. Aku dalam hati aku gini, ini azan loh, yang aku tahu adalah aba-aba buat mereka untuk sholat gitu. Nabinya mereka siapa? Nabi Muhammad. Bilang, siapa yang Muhammad ini ya? Penasaran gue dalam hati aku ya dulu ya. Penasaran ya. Mereka nggak kenal kan, yang katanya hidup di berapa ratus tahun lalu kan. Nggak kenal aja udah nurut gini, gimana dulu gitu. Di situ aku penasaran gitu. Jadi aku mulai cari tahu, mulai ini. Padahal awalnya nggak ada ketertarikan itu, nggak ada. Bencinya luar biasa. Cuman kok nurut gitu loh. Kok ini umatnya nurut banget sih, baru azan loh gitu. Itu hebatnya itulah. Dari situ mulainya. Dari mimpi. Terus tiba-tiba aku janjian sama teman lokasi tidak jauh dari masjid yang membuat aku benar-benar ngelihat langsung gitu kayak gitu. Setelah ibu dapat kejadian seperti itu, lalu ada usaha ibu nyari lebih jauh nggak? Aku cuma cari tahu aja siapa Muhammad, apa hubungannya dengan Yesus gitu loh. Aku sengaja pengen tahu, tarik lurus gitu loh riwayatnya itu ya, sejarahnya itu. Yang maaf kata di Alkitab kan tidak ada gitu loh. Jadi aku tuh pengen tahu gitu. Tapi di lain itu memang kemanapun kehendak Allah ya, memang udah jalannya seperti itu. Jadi dari aku cari itu makin dalam tanpa aku sadari aku sudah terdorong sangat dalam gitu. Apa yang ibu dapatkan lagi tuh setelah mempelajari itu? Ada yang teman diskusi kah atau apa, terus sehingga ibu mendapatkan kesimpulan bahwa yaudah saya masuk Islam? Nggak ada teman diskusi kan, saya orang yang benci sama umat Islam. Saya tidak punya teman yang Islam. Hanya ada satu orang waktu itu, aku ingat teman aku waktu SMP. Dan dia satu-satunya yang tahu aku gitu. Jadi cuma satu orang, dan dia pun tidak banyak diskusi sama aku. Cuman akhlaknya yang bagus itu yang bikin aku bisa dekat sama dia satu-satunya. Dia baik banget gitu memang. Jadi itulah mungkin jembatannya buat aku sih. Sebenarnya ada kronologinya, bukan kesimpulan dari bukan. Cuman banyak pelajaran yang aku kan karena pengen tahu aku belajar dong, aku cari. Jadi banyak yang di dalam Islam itu, dalam Al-Quran, dalam aku baca dari yang semua yang teman aku kasih itu, buku-buku itu, ini benar gitu loh, kenyataannya seperti ini, sudah diatur seperti ini. Tapi dulu aku belajar ya, kita kan banyak, maaf ya, pro kontra gitu ya. Jadi banyak sih kontradiksi antara setiap ayat gitu. Jadi di sini tuh diatur semua. Dan ada lagi, kalau kita cinta sama Yesus berarti kan masuk Islam dong. Karena di Islam itu diwajibkan, ternyata diharuskan kita beriman kepada Nabi Isa kan, seperti itu. Nabi Isa dan Injil loh. Ini udah paket lengkap. Jadi selain itu aku juga merasa tentang. Jadi begitu setiap aku pegang Al-Quran, belajar, kok kayaknya rasa dosa aku, rasa bersalah aku yang dulu kayak dikejar-kejar gitu, kok ada rasa kelegaan gitu, ada lega gitu. Semuanya ya, aku dengar azan aja kalau boleh dibilang kebakar mungkin. Dulu aku jadi dengar azan, ada azan, aduh kenapa sih pada berisik gitu ya, sehari 5 kali gitu kan dulu. Terus ada perempuan pakai jilbab kayak gini, aku maaf katakan, aku bodoh banget sih, orang ngapain sih kayak gitu, panas-panas kayak gini gitu. Pokoknya semua benci aku, tanpa sebab, tanpa aku kenal. Itulah anehnya ya, namanya kebencian tanpa sebab, tanpa aku kenal gitu. Saat itu aku minim banget pengetahuan tentang Islam, karena memang aku tidak tertarik sama sekali. Jadi aku tuh nggak pernah tahu kalau yang kayak gitu. Bener-bener aku membenci tanpa aku kenal Islam. Aku membenci tanpa aku kenal siapa Nabi Muhammad. Aku nggak, bener-bener tanpa sebab gitu loh. Cuman cita-cita aku ya aja pengen memurtadkan Muslim, karena apa? Kecintaan aku kepada agama aku waktu itu. Ya itu. Jadi di Islam itu sebenarnya perempuan itu dimuliakan ya, yang aku tahu ya. Yang aku juga kaget-kaget. Sementara yang beredar itu rumornya bahwa Islam itu kan mendiskriminasikan perempuan gitu kan, katanya derajat lebih rendah. Tapi ternyata begitu aku pelajarin,
wanita itu dimuliakan banget loh di dalam agama Islam itu gitu. Terus kita diajarin untuk benar-benar jadi wanita seutuhnya gitu loh. Tugas dan tanggung jawabnya, ketaatan kita kepada suami, bagaimana yang harus kita jalan, itu semua aku tuh kagumnya di situ sih. Kagum banget itu. Sementara dulu, maaf kata ya, di agama yang kita kan diajarkan untuk jadi wanita strong. Strongnya dalam arti kata ya udah jadi kepala keluarga lah, suami kalau perlu dilangkain lah gitu. Waktu aku mau masuk Islam nggak ada yang tahu, aku secara sembunyi sih, memang tidak ada yang tahu, itu rahasia banget. Itu pun aku pas ketahuannya itu pokoknya kejadian itu udah dibuang dari keluarga. 8 tahun lebih loh aku tuh nggak ketemu sama orang tua sendiri pun nggak mau lihat lah. Bahkan teman-teman semua yang dulu katanya begitu tahu aku ini pindah agama semua ninggalin aku. Dan sekarang teman-teman aku semua baru semua. Teman-teman yang memang dari komunitas yang sekarang gitu. Bukan rahasia lagi ya, kalau mualaf itu pasti yang paling pertama dihajar, dibersihkan adalah ekonominya. Ya, karena maaf, di kehidupan yang lalu kita tidak ada batasan antara halal dan haram ya. Pokoknya cari uang menghasilkan, cukup cuma tahu. Yang penting kita nggak nipu orang, nggak jahatin orang. Bagi mereka itu, bagi aku dulu itu halal. Tapi ternyata di Islam lebih detail diaturnya untuk itu gitu. Nah, jadi dulu aku kecukupan, sangat kecukupan berlebihan malah. Jadi begitu masuk Islam, itu ekonomi dihajar. Ibaratnya mungkin bagi aku ya gelas gitu ya, mau dipakai isinya dibersihin dulu, dicuci dulu, baru dituangin air yang baru kan gitu. Jadi aku berapa tahun itu terpuruk. Jadi makin habis sampai terpuruk. Sampai waktu aku pindah ke sini gitu. Ke sini tuh memang dalam keadaan benar-benar lagi di bawah banget. Itu nggak heran lah kalau itu ekonomi hancur dan tidak ada yang mau membantu. Ada pun yang mau membantu dengan syarat kembali. Ya, aku pernah pengen dibantu, dikasih cek, ditanda tangan, silahkan isi. Bahkan sampai dia isiin 1 miliar kembali. Alhamdulillah aku kuat. Padahal saat itu butuh banget sih. Sementara di lingkungan aku yang baru, yang notabene harusnya mereka jadi panutan aku, ngajarin aku, melindungi aku. Justru mereka juga ikut-ikutan ngancurin mental aku. Bang Ambing. Saudara-saudara muslim semua ya. Muslim ya, bukannya mualaf, bukan. Gitu. Tapi alhamdulillah memang, aku bersyukur sampai hari ini. Apapun yang aku dapat hari ini, aku menang karena sampai hari ini aku masih kuat di jalan yang aku pilih ini gitu. Secara pergaulan kayak bumi sama langit gitu. Sekarang kita tahu larangan-larangannya, batasannya pergaulan kayak gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada batasan. Terus kenapa keluarga aku akhirnya juga terima aku gitu ya. Perbedaan. Aku bilang kita tuh nggak usah capek-capek deh ngajarin orang, nyontoin orang. Cukup kita bertindak, terus ngasih lihat aja gitu ke orang. Nanti orang bisa melihat, oh ya nih perubahannya bagus kan, seperti itu karakternya. Itu aja, karakter kita jadi bagus. Aku nggak bisa bilang karakter aku dulunya gimana. Mungkin kalau ada teman-teman dulu yang masa lalu aku, mereka yang bisa ngomong lah gitu. Dari pergaulan juga aku tipenya kan itu free lah. Dulu aku cari uang sendiri. Aku bilang perempuan pun istri pun jadi kepala dulu begitu kan gitu. Jangankan dari kalangan yang non muslim ya, kadang-kadang muslim dari lahir turun temurun pun masih berpikir Islam itu ada yang seperti itu gitu loh. Padahal aku jelasin apa yang aku dapet dari dulu. Ya bersyukurlah aku punya guru-guru yang dulu akidahnya itu strength, kalau dibilang strength, tapi dia tidak melenceng gitu kan. Tidak ada itu teroris di Islam, itu tidak ada tuh ajaran-ajaran seperti mati jihad atau mati bunuh diri, atau itu nggak ada gitu. Itu melenceng semua itu. Islam itu bagus, ajarannya itu benar-benar ajaran apa sih, manusia ya. Semua aspek kehidupan manusia itu diajarkan secara baik gitu loh. Mulai dari tidurnya sampai melek matanya lagi, sampai masuk kamar mandinya, sampai semuanya seperti itu. Ya, kalau dulu aku kan aktif ya, sempat aktif beberapa tahun yang lalu, sempat aktif banget. Jadi banyak mualaf yang aku handle, yang aku bantuin itu dampingin, mualafnya memang akhwat semua ya. Jadi rata-rata dari keturunan Chinese sama suku lain ada lah ya. Jadi aku dampingin, ketemu dengan keluarga-keluarga mereka yang keras banget, sampai bisa ngegebukin, bisa apa gitu. Aku datang ke sana, aku ngobrol dan mereka kaget sih. Pikiran mereka itu keluarganya, adiknya masuk ke komunitas teroris itu. Seperti itu. Jadi ketika aku kan Chinese, aku bisa bahasanya, aku bisa ngomong pakai bahasa Cina yang ada di Indonesia. Dan mereka kaget. Mereka tanya, "Ibu Cina, Ibu gitu ya?" "Iya, saya turunan Cina." Dan saya, Koko jangan khawatir, adik Koko masuk di komunitas umat muslim yang sebenarnya. Nggak usah khawatir, tidak ada itu yang, jangan khawatir itu yang kayak di TV-TV yang biasa dilihat yang keras-keras itu gitu.
Dan mereka akhirnya legowo sih gitu. Ya sudah, walaupun ya boleh terserah, aku nggak ganggu lagi, tapi tetap tidak di aku. Dari Buddha ke Kristen, oke. Dari Buddha ke Katolik, oke. Katolik ke Buddha, oke gitu. Oke-oke aja. Tapi begitu dengar Islam, seperti satu alergi yang luar biasa. Karena terkenal, maaf nih, sampai detik ini pun masih ada yang seperti ini. Jadi umat Islam yang mungkin tingkahnya itu sombong, tidak mencerminkan kebaikan, tidak ramah. Jadi itu yang selalu dipandang sama orang-orang kayak keluarga aku gitu, keluarga yang lain-lain lah semuanya. Jadi dipikir Islam tuh terlalu songong gitu loh katanya, terlalu ngerendahin, kan sebenarnya nggak boleh gitu sih sebenarnya. Aku aja beruntung punya temen satu yang jadi penghubung aku itu yang punya akhlak baik. Kalau aku nggak punya temen itu, aku nggak tahu lagi dulu. Aku tentu kita tetap harus ramah ya sama keluarga, tapi tanpa harus merusak akidah, kan seperti itu ya. Jadi memang aku baru kumpul sama keluarga aku baru beberapa tahun ini, baru diterima lah gitu. Yang awalnya mereka ayo terbuka aja, jadi apa yang haram semua masih ada, dan mereka belum mengerti aku. Tapi begitu aku pun nunjukin, oke, aku toleransi, aku bantu, aku tetap ada di situ, tapi tidak ikut ritual kan, tidak ikut yang lain-lainnya gitu. Dan lama-kelamaan mereka lihat kita bertoleransi dengan sikap yang baik, mereka pun akhirnya juga menghargai keberadaan kita, walaupun di acara mereka tidak ada lagi itu yang haram-haram gitu, disingkirkan demi adanya aku di situ gitu. Ya itu dia, tetap tidak akan merusak akidah sih. Ya berhijab itu kan bukan berarti jadi orang suci ya gitu ya. Kita tapi paling tidak berusaha menjadi lebih baik gitu, dan menunjukkan jati diri kita bahwa kita tuh muslim gitu. Aku sih sebenarnya nggak ada yang memotivasi lain, itu aku sendiri berjalannya waktu. Aku dari mualaf itu lama kan, karena aku ngumpet kan, status masih Kristen semua. Berhijab ini benar-benar aku mantep, aku wujudkan dari itu. Karena aku belajar satu lembar rambut yang kelihatan itu jadi ganjarannya di suami bertanggung jawab atas kita kan gitu. Jadi atas dasar itu aku pakai, itu aja sih. Dulu aku ekonomi dihajar habis-habisan, cuman aku punya prinsip tidak mungkin Allah mengharuskan menciptakan umatnya itu harus miskin. Kalau aku punya prinsip seperti itu ya. Kalau dulu aku bisa sukses dan Allah cabut aku dari kehidupan lama ke kehidupan sekarang, aku yakin Allah tidak cuma untuk bikin aku jadi sengsara dan jadi miskin gitu loh. Aku punya semangat, aku harus bisa sukses. Demi apa? Bukan demi diri sendiri ya, demi diterimanya aku di keluarga aku, bahwa aku memilih jalan sudah benar. Kalau aku terpuruk kan otomatis siapapun akan berpendapat kamu salah jalan, kan seperti itu. Itu yang pertama jadi motivasi aku. Aku harus sukses, aku harus maju. Bagaimanapun nanti jalan yang aku ambil, yang penting tidak dosa ya, bukan jalan yang dosa gitu. Jadi saran aku jangan dibiasain mengharap pertolongan gitu loh, dari bantuan dari ya. Kalau dulu aku tuh nggak pernah berpikir minta tolong sama Ono sama ini, nggak pernah. Jadi aku bener-bener pure, sekarang ini aku bangkit pun dari nol, ini atas ininya aku sendiri gitu loh. Semangat aku, keyakinan aku sama Allah pasti ada. Allah pasti support aku dari apapun yang aku perbuat, pasti Allah ridho. Yang penting aku juga minta izin suami kan, suami tahu gitu. Pertama muslimah itu harus dapat izin dari suami. Jadi waktu pertama perjalanan aku menata ekonomi ya, karena bingung, ijazah hilang, semua tuh nggak ada gitu ya. Jadi ya memang petunjuk Allah juga, aku nyebur ke bidang properti waktu itu ya. Jadi itu pun tanpa ada yang tahu. Aku tiba-tiba udah nekat masuk ke salah satu kantor properti. Di situ aku belajar dan ternyata memang peluangnya itu bagus, baik gitu ya. Dan dalam Islam itu tidak haram ya. Jadi penghasilan yang bagus itu, penghasilan yang istilahnya halal lah, bagus ya, marketing. Aku mulai dari situ belajar, kita ambil pengetahuannya sampai bisa sampai seperti ini sekarang. Selain marketing, aku sendiri juga punya produksi sendiri rumah. Jadi kalau ada investor yang beliin rumah ke aku, terus aku bangun, terus aku jual lagi, aku olah investasinya para investor itu. Bagi para mualaf yang mungkin saat ini lagi butuh pekerjaan, butuh penghasilan, boleh dicoba untuk jadi marketing. Kalau memang belum ada peluangnya bisa kontak ke aku, nanti aku ajarin semua yang memang bisa aku ajarkan gitu. Ya, jadi bagi mualaf yang mungkin sekarang ini sudah mapan gitu ya, sudah berlebihan atau memang ada dana dan bingung, daripada taruh di bank itu riba, lebih baik berinvestasilah di bidang properti. Di sana bisa menghasilkan dan saat ini memang investasi yang paling aman dan paling tepat aku rasa di properti. Aman ya, karena surat-suratnya yang penting benar semua gitu. Boleh detailkan nggak Bu, jenis-jenisnya apa aja? Tadi kan investasi. Ada yang apa?
Aku sih titik beratnya di rumah sih, rumah-rumah real estate gitu ya, rumah-rumah dari mulai subsidi sampai real estate. Jadi kita belinya rumah yang sudah hancur. Kalau aku ya main sekarang seperti ini, untuk para investor, jadi rumah hancur kita beli, terus kita bangun baru kita jual kembali. Gitu. Ya kalau memang ada itu kita, ya kalau memang ada investor yang memang masih bingung untuk menginvestasikan dananya kemana, bisa kontak aku, insya Allah bisa. Itu bisa menjualkan juga. Bisa, saya punya banyak tim marketing gitu. Jadi saya yang sediakan produk, misalkan saya bangun, saya ini nanti tim marketing ada yang jualin gitu. Sahabat Ngaji Cerdas, aku juga minta tolong dibantu support ya channel YouTube aku ya, nanti ada di sini linknya. Apa channel YouTube-nya itu membahas apa Bu? Channel YouTube aku itu nanti nggak membahas apa-apa, cuman aku selalu videoin rumah-rumah, produk rumah, rumah yang lagi aku bangun atau rumah yang sudah jadi. Mungkin buat para investor yang mau lihat keseharian aku, kerjaan aku progresnya sampai bagaimana, ya itu bisa lihat di situ. Mungkin salah satunya adalah review rumah yang ya betul. Betul, karena untuk membangun itu aku sendiri yang bangun gitu. Ya baiklah, sahabat Ngaji Cerdas, terima kasih ya untuk hari ini sudah nonton aku. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya, tidak ada maksud aku untuk hal-hal lain, hanya membagikan pengalaman aku supaya bisa bisa menyalurkan, mungkin ada energi positif yang bisa diterima dari sahabat Ngaji Cerdas ya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.